Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 malam ya, lebih 15 menit, masih di tanggal yang sama, tanggal 20 bulan Oktober 2022 guys, hari Kamis. Dan untuk keadaan crypto market cap hari ini ya, cukup bagus jika kita bandingkan dengan tadi pagi. Untuk global crypto market cap-nya ini sudah menurun, yang tadinya minusnya cukup banyak ya tadi pagi, sekarang tinggal 0,06% aja guys. Begitu juga dengan beberapa kripto ya, seperti Bitcoin juga sudah mulai kelihatan untuk kenaikannya. Sekarang tinggal minus di 0,64% ya dalam waktu 24 jam. Ethereum juga sudah mulai naik juga di 0,78%. XRP ini sudah hijau guys di 1,36%, dan untuk Cosmos ini cukup lumayan ya. Yang tadi pagi sempat turun di 6% dan sekarang sudah minusnya berkurang ya di posisi 3,41% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai dengan grafik ini, kalian bisa lihat ya untuk candlenya sudah hijau, dan kita doakan aja semoga ini besok untuk pergantian candlenya tetap hijau, jadi akan memberikan stimulus yang bagus ya untuk memberikan tekanan beli yang lebih besar. Dan kita langsung saja guys menuju ke informasi pertama, datang dari baincrypto.com. Di sini diinformasikan ya bahwa para penambang atau miner Bitcoin ini mulai menjual Bitcoin mereka guys dari hasil miningnya, dan sekaligus perangkat rig-nya untuk mengatasi harga energi yang tinggi. Penambang Bitcoin mengalami masa yang sulit tahun ini karena krisis harga energi yang memakan keuntungan mereka ya, sementara hash rate dan kesulitan terus berlonjak. Dalam laporan kuartal ketiga yang diterbitkan pada 19 Oktober, portal penambangan Bitcoin Hash Rate Index mengungkapkan sejauh mana para penambang menderita selama penurunan ini. Hash price yang merupakan ukuran nilai pasar yang ditetapkan per unit hashing power dalam dolar per terahash per detik per hari telah merosot ya 83,5% sejak waktu yang sama tahun lalu. Indeks yang mengukur metrik dari waktu ke waktu melaporkan ya bahwa harga hash, juga dikenal sebagai profitabilitas penambangan atau mining ya, telah turun dari 0,412 dolar per terahash per hari pada Oktober 2021 ya menjadi 0,068 dolar per harinya. Seperti yang bisa kalian lihat ya, ini adalah grafiknya. Kemudian sepanjang kuartal ketiga ya, perusahaan pertambangan publik telah terus memasang rig penambangan dan koin untuk mendanai operasi dan membayar utang mereka guys. Ini berdasarkan catatan laporan itu ya. Dan ia menambahkan bahwa penjualan aset yang tertekan mulai muncul dan kebangkrutan pertambangan besar pertama terjadi. Compute North yang merupakan penyedia hosting penambangan Bitcoin terbesar kedua di Amerika Serikat mengajukan kebangkrutan pada bulan September kemarin. Profitabilitas yang menurun secara langsung dikaitkan dengan kenaikan harga energi dan juga penurunan harga dari Bitcoin itu sendiri. Dan biaya rata-rata listrik industri di Amerika Serikat telah meningkat 25% guys, dari 75 dolar per megawatt menjadi 94 dolar per megawattnya guys, dari Juli 2021 hingga Juli 2022 ini. Beberapa negara bagian ya seperti Texas dan juga Georgia mengalami peningkatan yang lebih tajam sekitar 65% ya selama periode tersebut guys. Peneliti penambangan Bitcoin Jaron Mellerud membandingkan biaya produksi satu Bitcoin di Texas setahun yang lalu dengan hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat di sini di akun Twitter Jaron Mellerud ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Di laporan itu menambahkan ya bahwa sebagian besar penyedia hosting di Amerika Serikat telah bertarung ya melawan ambang batas impasnya ya. Dan ini tampaknya benar bahkan untuk perangkat keras penambangan generasi baru seperti Bitmain Antminer S19j Pro. Para penambang yang kekurangan uang terus melikuidasi Bitcoin selama kuartal ketiga meskipun penjualan melambat menjelang akhir periode. Untuk pertama kalinya sejak Mei, penambang publik menjual lebih sedikit Bitcoin daripada produksi bulanan mereka pada Agustus dan September, katanya. Tingkat hash dan kesulitan penambangan Bitcoin. Masalah daya ini telah diperparah guys, yang merupakan tertinggi ya sepanjang masa baru-baru ini dalam hash rate dan juga kesulitan jaringan, dan ini telah membuat secara matematis lebih sulit untuk menambang blok berikutnya. Menurut Bitinfo Charts, hash rate rata-rata atau tenaga kuda jaringan adalah 271,5 exahash per detik, dan ini merupakan peningkatan 66,5% dibandingkan waktu yang sama tahun lalu guys. Dan ini mencapai yang tertinggi ya sepanjang masa, yaitu di 295 exahash per detik
pada 11 Oktober kemarin. Metrik kesulitan yang mengukur persaingan di antara para penambang yang berusaha memecahkan blok jaringan berikutnya juga berada pada level tertinggi sepanjang masa, yaitu 35,6 triliun. Kedua metrik tersebut ketika berada pada level tertinggi membuat lebih sulit untuk menambang Bitcoin untuk perusahaan dan kumpulan penambangannya. Informasi berikutnya datang dari theblock.co guys, dan di sini diinformasikan bahwa pengembang ataupun developer dari Terra Classic guys ini menurunkan tarif untuk pembakarannya guys dalam upaya untuk menghidupkan kembali aktivitas on-chain-nya. Kontributor blockchain Terra Classic telah mengurangi apa yang disebut dengan pajak pembakaran yang dikenakan pada semua transaksi token Terra Classic ya, atau LUNC, dan para kontributor menyesuaikan tarif pajak 1,2% menjadi 0,2% saja, karena tarif sebelumnya dianggap mendorong penurunan aktivitas jaringan. Tarif yang diperbarui mulai berlaku ya pada pukul 8:50 pagi waktu AT setelah komunitas meratifikasi tata kelola untuk proposal 5234 dan mengurangi jumlah token yang dibakar dengan setiap transaksi. Setelah di-pack ya untuk stablecoin UST mereka yang menghapus nilai lebih dari 40 miliar dolar pada Mei 2022, pencipta Terra yaitu Do Kwon meninggalkan jaringan Terra asli ya dan menurunkan status project ke status klasik demi rantai Terra 2.0 yang baru. Proyek ini sekarang dijalankan oleh anggota masyarakat dan investor yang mengambil alih pengembangan proyek dari Terra Classic. Bulan lalu, Badan Tata Kelola Terra Classic memberikan suara untuk menerapkan pajak 1,2% pada setiap transaksi di Luna Classic dan menghancurkan jumlahnya dalam upaya untuk menurunkan pasokan Luna Classic. Percaya bahwa lebih sedikit token yang beredar akan menyebabkan peningkatan nilai dari Luna Classic. Perlu dicatat guys bahwa setelah peruntuhan Terra Classic kemarin ya pada bulan Mei, blockchain dibiarkan dengan 6 triliun token Luna Classic yang beredar dari penukaran UST, di mana 20.000 kali lebih banyak dari pasokan Terra sebesar 300 juta token sebelum keruntuhannya. Sementara pajak pembakaran 1,2% berharap untuk meningkatkan token Luna Classic dan itu mengurangi penggunaan dan akhirnya menyusutkan aktivitas on-chain. Pajak menurunkan volume transaksi on-chain untuk Luna Classic sebesar 91,67% menurut perkiraan dari kontributor inti. Sebuah proposal komunitas baru diajukan ya pada 10 Oktober menyarankan untuk mempertahankan pajak tetapi menurunkan tarif dengan harapan menemukan keseimbangan yang tepat antara aktivitas dan opsi untuk mengurangi pasokan token secara bertahap. Proposal tersebut disahkan hari ini dengan 83% suara untuk mendukungnya. Selain mengurangi tingkat pembakaran, proposal tersebut juga menyisihkan 10% dari pendapatan pajak untuk mendanai kegiatan ekosistem dan membayar kontributor. Informasi berikutnya datang dari bencrypto.com guys. Di sini diinformasikan bahwa guys untuk Spark ya dengan koinnya FLR, airdrop dari Flare akan dirilis hampir 2 tahun ya setelah Snapshot XRP. Project Flare akan mengirimkan token Spark yaitu FLR ya kodenya ke pemegang XRP yang memenuhi syarat setelah hampir 2 tahun guys. Project ini bertujuan untuk menghadirkan fitur kontrak pintar ke Ripple. Setelah menunggu hampir 2 tahun, Project Flare akhirnya mengirimkan token Spark ke pemegang XRP guys. Project ini merilis jadwal distribusi baru-baru ini guys, mengatakan bahwa distribusi token akan berlangsung antara 24 Oktober dan 6 November, tergantung pada diskusi dengan bursa ya atau exchange. Flare telah merencanakan untuk menerbangkan token pada paruh pertama tahun 2021 sebagaimana dinyatakan dalam pengumumannya pada akhir tahun 2020 kemarin. Cuplikan dari jaringan itu sendiri adalah dari periode itu dan ada total 100 miliar token Spark. Semua yang memenuhi syarat ya untuk airdrop akan menerima sebanyak 15% ya dari token airdrop yang dapat diklaim yang telah dialokasikan kepada mereka. Setelah ini, sisanya akan dibagikan dalam jangka waktu minimal 25 bulan dan maksimal 34 bulan guys. Itu rata-rata menjadi 3% per bulannya. Semua orang yang telah memegang XRP di bursa yang telah berpartisipasi ya, akan memenuhi syarat untuk mendapatkan airdropnya. Di antara platform yang mendukung airdrop adalah crypto.com guys. Akun yang dikecualikan termasuk salah satu pendiri Ripple yaitu Jed McCaleb dan juga akun yang diketahui telah menerima XRP sebagai akibat dari penipuan, pencurian, dan juga hacking. Distribusi mengikuti jadwal ini ya karena tim percaya bahwa itu akan membantu ya mencapai peluncuran jaringan yang sukses dan memberikan insentif yang kuat untuk berpartisipasi jaringan yang membangun utilitas.
Ia juga mengatakan bahwa itu memberikan hadiah yang jauh lebih besar bagi peserta yang membawa nilai dan utilitas ke jaringan. Dormansi token Flare. Project Flare membawa kemampuan kontrak pintar seperti Ethereum ke jaringan lain, dimulai dengan Ripple. Ia juga berencana untuk membawa fitur tersebut ke Litecoin. Project Flare pada dasarnya ingin membawa kemampuan DeFi ke jaringan. Selain itu, Spark Token juga akan menyediakan fungsionalitas yang terkait dengan tata kelola protokol, kolateralisasi, dan penyediaan data melalui Oracle on-chain. Kemungkinan alasan penundaan proyek adalah pertarungan hukum antara Ripple dan SEC. Ini telah berlangsung selama bertahun-tahun guys dan akan segera berakhir dalam waktu dekat ini, dengan gugatan yang kemungkinan akan mendukung Ripple. Ada tanda-tanda pergerakan positif untuk harga XRP dan para whale telah membeli sekitar 300 juta koin XRP dalam beberapa bulan terakhir ini guys. XRP mengalami perkembangan teknis yang positif. Token XRP memiliki tahun yang cukup baik guys, dengan akhir gugatan dan perkembangan teknis menunjukkan masa depan yang baik. NFT Ripple akan ditayangkan sekitar 2 minggu lagi dan beberapa koleksi sedang bersiap ya untuk diluncurkan juga. Ripple juga ingin membuat XRP kompatibel dengan jaringan Ethereum dan ia berencana untuk melakukan ini dengan Ripple Labs dan Peershare meluncurkan sidechain yang kompatibel dengan XRP Ledger Ethereum Virtual Machine atau AVM di XRP-L DevNet. Ini akan memungkinkan pengembang Solidity untuk menguji aplikasi mereka pada pengguna di DevNet. Oke, menarik ya informasinya. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.